Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Merita. Saya adalah guru IPA di SMP Negeri Karangdapo, Kabupaten Musirawas Utara. Saat ini saya sedang mengikuti kegiatan calon guru penggerak Angkatan 9 yang difasilitatori oleh Budia Suryanti Retnasari dan juga pengajar praktik oleh Pak Saryanto. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi nilai guru penggerak dari modul 1.2 dengan model refleksi P4. P4 itu meliputi peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan juga penerapan. Terkait dengan peristiwa, nilai dan peran guru penggerak yang saya alami adalah momen yang paling penting bagi saya selama mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 adalah saya semakin sadar bahwa tugas guru sebenarnya adalah menjadi among menuntun murid menuju kebahagiaan, bukan hanya menuntun mereka untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan. Saya juga menyadari bahwa sebagai guru dalam pembelajaran, murid juga harus disesuaikan dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Untuk bisa menjadi guru yang menuntun hal-hal tersebut, maka saya sangat diperlukan seorang guru yang mempunyai nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Untuk P2 atau perasaan, saya merasa bersalah dan harus segera melakukan perbaikan setelah memahami bagaimana hakikat peran seorang guru. Saya seringkali bersikap egois karena merasa sudah melakukan yang terbaik selama di kelas tanpa pernah melakukan konfirmasi kepada murid apakah mereka senang, apakah mereka nyaman, apakah mereka bahagia berjumpa dan juga belajar bersama saya. Oleh sebab itu, saya seringkali abai untuk melakukan refleksi atas pembelajaran di akhir pembelajaran. Jadi saya seringkali kurang peka apakah pembelajaran yang saya hadirkan itu sudah melibatkan murid secara aktif atau jangan-jangan saya hanya menghadirkan proses pembelajaran yang mempermudah saya. Misalnya menggunakan teknologi, padahal teknologi itu hanya berpusat pada saya, tidak berpihak pada murid. Kemudian saya menyadari betul bahwa murid adalah subjek belajar. Oleh sebab itu, murid harus menjadi titik fokus kita dalam proses pembelajaran. Sehingga saya harus memperbaiki diri saya sebagai seorang pendidik dengan membiasakan untuk bisa merancang pembelajaran yang berpihak pada murid dan melibatkan murid secara aktif. Untuk P3 atau pembelajaran, sebelum momen ini saya melalui bahwa saya selalu berpikir bahwa saya adalah satu-satunya sumber pembelajaran di kelas. Jadi proses pembelajaran itu terpusat kepada guru, di mana guru menjadi satu-satunya sumber pengetahuan bagi murid. Selain itu, murid adalah objek belajar yang bisa diatur sesuai dengan keinginan guru. Jadi guru menganggap bahwa murid adalah sebuah kertas kosong yang bisa dicoret sesuai dengan keinginannya. Kemudian setelah proses pembelajaran, saya jadi berpikir bahwa saya adalah seorang among, seorang pamong bagi murid yang menuntun dan mengarahkan murid untuk menjadi manusia-manusia yang merdeka. Kemudian saya juga harus mampu menjadi role model bagi rekan kerja di sekolah. Saya juga harus mampu berkolaborasi dengan semua stakeholder sekolah dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Saya harus terlibat aktif dalam komunitas praktisi sebagai salah satu wujud proses pembelajaran. Kemudian penerapan kedepannya, hal konkret, sederhana dan juga rutin sebagai bentuk pengembangan diri saya dalam rangka membantu menguatkan nilai dan peran guru penggerak, antara lain yang pertama, melaksanakan pembelajaran terpusat kepada murid di mana target pembelajaran bukan lagi ketercapaian materi, tetapi bagaimana menciptakan proses pembelajaran yang student well-being berpusat pada murid. Kemudian yang kedua, melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran untuk mengetahui tingkat kebahagiaan dan kenyamanan murid. Kemudian yang ketiga, rutin mengikuti kegiatan dalam komunitas praktisi, baik itu dalam rangka mendapatkan ilmu baru atau berbagi praktik baik kepada anggota komunitas yang lain. Kemudian yang terakhir, sebagai bentuk penerapan ke depan, yaitu senantiasa berkolaborasi dan meminta masukan dari unsur pimpinan terhadap apa saja yang sudah saya lakukan di sekolah. Menurut John F. Kennedy, bahwa perubahan adalah hukum dalam kehidupan, dan mereka yang hanya melihat ke masa lalu atau hanya melihat kepada masa kini itu akan kehilangan masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.